Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pejuang UTBK, kembali lagi bersama kami di channel Bimbel MSC. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tentang Monera atau tentang bakteri. Berikut contoh soalnya. Oke, jadi yang ditanyakan adalah organel yang dimiliki oleh bakteri itu apa aja. Jadi ada retikulum endoplasma, badan Golgi, sentrosom, dan lisosom. Oke, seperti yang kita ketahui, bakteri atau Monera itu termasuk ke dalam kelompok sel prokaryotik. Gitu. Jadi berdasarkan struktur dasar selnya, sel itu kan dibedakan menjadi dua. Ada sel prokaryotik, yaitu sel dengan yang tidak memiliki membran inti. Jadi contohnya itu ada bakteri. Dan yang kedua itu ada sel eukaryotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Contohnya tuh kayak sel tumbuhan dan sel hewan, biasanya yang kita pelajari ya. Oke, terus apa saja sih organel yang dimiliki oleh bakteri? Oke, jadi kalau Mbak gambarkan ya, struktur bakteri itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi oke, sebentar. Ya, jadi seperti inilah kira-kira. Jadi struktur tubuhnya itu terluar itu ada dinding sel, terus di dalamnya ada membran. Jadi kalau dinding sel sama membran sel tentu dia bukan organel ya. Nah, dan dia juga punya flagel yang fungsinya buat alat geraknya. Oke, dan untuk struktur di dalamnya ya, bakteri itu memiliki beberapa organel memang, tapi organelnya itu tidak sekompleks sel pada umumnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, dia juga punya nukleoid. Jadi ini yang disebut dengan nukleoid. Nukleoid itu adalah inti sel tanpa membran inti. Jadi materi genetiknya itu tersebar, tidak bertempat pada satu tempat gitu. Jadi misalnya kalau kayak sel hewan kan ada membran sel, di tengahnya ada inti sel. Inti selnya jelas ya, bulat gitu di tengah, di dalamnya ada materi genetiknya. Itu kalau sel hewan. Tapi kalau sel prokaryotik dia masih belum punya membran inti, jadi materi genetiknya itu ini awur-awuran lah istilahnya. Terus yang kedua, kalau nukleoid jelas bukan organel ya. Terus yang kedua ini ada yang namanya mesosom. Nah, sebenarnya mesosom itu kalau pada sel eukaryotik atau sel hewan dan sel tumbuhan, mesosom itu fungsinya sama seperti mitokondria, yaitu sebagai tempat respirasi sel yang fungsinya untuk menghasilkan energi. Nah, jadi kalau mesosom itu hanya dimiliki oleh bakteri aerob atau bakteri yang hidupnya itu membutuhkan oksigen. Jadi kalau misalkan dia bukan bakteri aerob, maka dia tidak mungkin memiliki mesosom. Terus selanjutnya ada istilah yang namanya plasmid. Nah, plasmid bakteri itu ada beberapa. Plasmid itu isinya dia juga ada materi genetiknya. Fungsinya tuh seperti misal nih, sel itu mengalami kondisi yang sangat ekstrim. Nah, kemudian nukleoidnya misalkan rusak. Jadi yang fungsinya menggantikan fungsi dari nukleoid itu ada plasmid nantinya. Gitu. Plasmid ini juga digunakan bakteri saat proses reproduksi. Jadi untuk menyalurkan materi genetiknya, biasanya bakteri itu melakukan pemindahan materi genetik itu menggunakan plasmid.
melalui villi. Jadi villi ini digunakan sebagai alat untuk menyalurkan materi genetik saat bakteri melakukan reproduksi secara konjugasi. Terus selanjutnya ada organel ini yang disebut dengan ini yang berupa titik-titik. Ini yang disebut dengan ribosom. Jadi jawabannya itu yang E. Gitu. Jadi untuk organel yang lain itu bakteri itu nggak punya. Jadi dia hanya punya ribosom yang mirip dengan sel yang dimiliki oleh eukariotik gitu. Jadi untuk bagian-bagian yang lain, maksud Mbak bagian-bagian organelnya itu nggak ada yang punya. Jadi misalnya kayak lisosom atau vakuola, bakteri itu tidak punya. Jadi jawabannya yang E. Jadi kalau RE itu ada di eukariotik, badan Golgi juga, sentrosom, lisosom semuanya ada di sel eukariotik.